Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali, khususnya anggota GPDI Ketapang, Keramat, dan Neosoho, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini. Dan juga seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online ini. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Kita mau menikmati akan hadirat Tuhan pada saat ini, menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk Amin. Puji Tuhan. Maha Kudus Mari sembah Dia, muliakan Tuhan. dengan darah anak. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Masuk dengan hati tulus, Amin. Puji Tuhan. menyembah yang Maha Kuasa. Mari katakan, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah-Mu ya Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. ku sembah-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan, nama-Mu kudus, nama-Mu suci, nama-Mu mulia Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkaulah nama-Mu Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kami. Sungguh hanya Engkaulah Allah yang mulia di dalam kehidupan kami. Semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semua yang Engkau beri bagi kami. Sebab itu kesempatan yang begitu baik kembali Engkau berikan bagi kehidupan kami untuk kembali bisa beribadah. Walau memang Tuhan Yesus kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Tuhan sanggup Tuhan Yesus mengurapi, sanggup benar-benar menyertai kehidupan kami semua. Sehingga dalam setiap keberadaan kami tetap merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami ada. Karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hidup kami hari ini kami mau berikan kepadamu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kami sukacita untuk kami bisa menyanyi, memuji akan Engkau. Sehingga setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa menyaksikan ibadah yang ada. Sehingga dengan inilah menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir kami hanya bawa kepada-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami Tuhan Yesus senantiasa sukacita untuk kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Mari bersama-sama kita puji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepada saya dan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dosa kita dihapuskan, hidup kita disucikan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Kepadamu Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Salibnya, Tuhan Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban atas salibnya. Amin. Haleluya. Atas salibnya, Tuhan Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban atas salibnya. Amin. Puji Tuhan. Atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban. Amin.
Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Amin, haleluya. Tidak mau mundur lagi. Amin, puji Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Amin, puji Tuhan. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, Amin. ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, tidak mau mundur lagi. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena cinta Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Katakan, amat besar cinta Allah, tak terkatakan cinta Allah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Cinta Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena cinta Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amat tinggi cinta Allah, cinta Allah tak terduga, yang menyesal ingat dosa, terima anak Allah. Amin, puji Tuhan. Anak Allah, beri sentosa, ampuni dosa. Amin. Cinta Allah kaya suci, kuat dan tak terduga. Cinta Allah. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan langit bagaikan kertas, biarpun semua tangkai pena dipakaiku,
suci, kuat dan Haleluya, puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk menikmati firman Tuhan saat ini. Haleluya. Nyanyikan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Haleluya. Yesus, sucikan daku. Amin. Sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Amin, haleluya. Darahmu Yesus, oh darahmu Yesus,
Haleluya, Yesus, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu, Allah yang baik dalam hidup kami. Karena darah-Mu yang Engkau curahkan di atas Kalvari, itu yang membawa kami masuk dalam keselamatan yang besar yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kami memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau adalah Allah layak, satu-satunya Tuhan yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Terima kasih juga kalau saat ini Tuhan, kami boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ditaburi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan Tuhan. Biar Engkau berkati dia, Engkau urapi dia, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Acara selanjutnya Tuhan, sampai dengan selesainya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Allah yang bekerja di tempat ini, Roh Allah bekerja juga di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kesempatan ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Tema yang diberikan buat kita saat ini adalah darah Yesus merupakan jalan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sekali lagi, darah Yesus merupakan jalan masuk ke dalam tempat kudus Allah yang diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Saya bacakan ayat-ayat ini buat kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita kembali supaya kita tetap berpegang teguh pada keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, khususnya dalam ayat 19 dan ayat 20, di sana disampaikan bahwa darah Yesus merupakan jalan masuk buat kita ke dalam tempat kudus Allah. Sebagaimana dalam perjanjian yang lama disebutkan, atau kalau kita membaca dan mempelajari, ada satu pelajaran yang disebutkan
kemah pertemuan atau yang kita kenal juga yang disebut dengan tabernakel Musa. Nah, dalam perjanjian lama ini untuk masuk ke dalam kemah pertemuan atau tabernakel Musa ini harus membawa korban yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi harus membawa korban. Dan imam yang ditetapkan Allah berfungsi sebagai perantara antara umat dengan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kemah pertemuan tersebut, masuk ke dalam bait Allah itu harus membawa korban yang telah ditentukan. Dan ada imam yang telah ditetapkan oleh Allah berfungsi sebagai perantara antara umat dengan Allah sendiri. Namun dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, setiap orang percaya dapat menghadap Allah. Jadi setiap orang percaya dapat menghadap Allah tanpa harus melalui perantara. Kalau tadi untuk masuk ada imam sebagai perantara antara umat dengan Allah. Namun sekarang tidak melalui perantara karena ayat 19 berkata, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Seperti kita ketahui, dosa menyebabkan manusia tidak dapat dengan berani datang menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Dosa menyebabkan manusia tidak dapat dengan berani menghadap Allah. Sehingga diperlukan sebuah sarana sebagai perantara berupa korban yang nanti ketika imam ini masuk ke dalam tempat kudus Allah, korban yang darahnya itu akan dipercikan sebagai pendamaian bagi umat Tuhan. Pendamaian antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Namun sekarang darah Yesus yang tertumpah di Golgota memperdamaikan atau mendamaikan setiap orang percaya kepada Allah sehingga menerima pengampunan dosa serta beroleh hidup. Beroleh hidup dan beroleh persekutuan dengan Allah. Kalau perjanjian lama disebutkan di sana untuk masuk ke dalam ruang kudus Allah, ada imam sebagai perantara. Tapi buat kita sekarang ini, darah Yesus merupakan jalan masuk buat kita, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan beroleh hidup dan persekutuan dengan Allah. Ada persekutuan dengan Allah. Karena disebutkan juga dalam ayat yang ke-20, ayat 20 saya bacakan sekali lagi, ayat 20 dikatakan di sana. Dan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tubuhnya sendiri. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kita sudah barangkali pelajari tentang pelajaran yang disebut ada satu pelajaran tabernakel Musa atau kemah pertemuan, istilah sebutan yang lain. Dikatakan di sana, kemah pertemuan ini terbagi dari beberapa bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbentang satu tabir sebagai pembatas. Ada satu tabir sebagai pembatas dan yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya imam besar setahun sekali. Namun kematian Tuhan Yesus telah membuat tabir yang menjadi pembatas tadi, tabir dalam bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah, yang berarti bahwa tubuh Yesus yang telah dikorbankan itulah jalan dengan darahnya tertumpah sehingga tidak ada lagi pembatas bagi manusia untuk menghadap Allah. Lagi-lagi saya ulang, kalau dalam perjanjian lama ada perantara melalui imam dan korban yang dibawa
oleh imam tersebut. Namun buat kita sekarang dalam perjanjian baru dan termasuk kepada kita saat ini, kematian Tuhan telah membuka atau membuat tabir itu terbelah menjadi dua dan kita dapat dengan berani bebas menghadap Allah. Jadi darah Yesus itu merupakan jalan masuk buat kita sehingga kita dapat dengan berani menghadap Allah. Kemudian ayat 21 disebutkan di sana, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau tadi ada sebagai imam kepala yaitu imam besar, dia 1 tahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan ayat 21 ini kita dijelaskan bahwa Yesus imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar sebagai perantara dan juru bicara antara manusia dengan Allah, membawa korban untuk dipersembahkan. Dan Yesus, ayat 21 berkata, Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang oleh kematiannya dikatakan di sana, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus imam besar kita yang oleh kematiannya telah menjadi korban bagi dosa-dosa manusia dan memimpin kita orang percaya membawa manusia kita kepada Allah untuk diperdamaikan. Untuk diperdamaikan dengan Allah. Jadi berdasarkan apa yang saya sudah bagikan tadi, ada beberapa hal yang sudah dijelaskan buat kita. Yang pertama adalah bahwa hanya oleh karena darah Yesus sehingga setiap orang percaya dapat dengan berani menghadap Allah. Sebagaimana tema kita menyampaikan, darah Yesus merupakan jalan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-20 dikatakan, hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Bahkan disebutkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana adalah bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada sampai kepada tempat kudus Allah kalau bukan Yesus jalannya. Hanya Yesus jalannya. Kemudian Yesus adalah imam besar yang memimpin orang percaya dan membawa manusia kepada Allah. Membawa manusia kepada Allah. Jadi kita bersyukur korban atau pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus dan darah yang tertumpah merupakan jalan masuk buat kita. Sehingga kita dapat dengan berani menghadap Allah. Sebagaimana kalau dalam perjanjian lama tadi sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa ada pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun hanya 1 tahun sekali. Tetapi Yesus membuka jalan buat kita. Sehingga kita dapat dengan berani, dengan bebas menghadap Allah. Datang kepada Allah. Menghampiri Allah. Namun yang patut kita harus perhatikan dengan baik. Ketika Tuhan sudah memberikan atau membuka jalan buat kita. Dengan darahnya. Dengan pengorbanannya. Sikap kita menghadap Allah seperti apa? Sikap kita ketika kita datang menghampiri seperti apa? Tentu kita tidak datang dengan sembrono, dengan sembarangan. Tidak. Tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Bagaimana saat kita menghadap Allah? Bagaimana sikap kita ketika kita datang menghampiri Allah? Dan ayat-ayat yang sudah kita baca di awal tadi menyampaikan sikap kita terhadap Allah ketika kita datang menghampiri Dia adalah dikatakan dalam ayat 22. Ayat 22 dikatakan di sana, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bagaimana sikap kita ketika kita datang menghampiri Tuhan, menghadap kepada Allah? Ayat 22 berkata, datang dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya apa saudara-saudara? Datang dengan hati yang sungguh. Kemudian datang dengan hati yang bersih. Jujur. Tidak ada kepura-puraan.
Ada banyak orang datang beribadah mungkin karena faktor-faktor lain, bukan karena dari kesungguhan hati. Tapi sebagaimana Tuhan sudah membuka jalan buat kita dengan darahnya, dengan pengorbanan tubuhnya, membuat ada jalan masuk ke dalam tempat kudus Allah, sehingga kita dapat dengan berani menghadap Allah. Tapi kita datanglah dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Setiap kita datang menghampiri Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus, hati yang sungguh, hati yang penuh dengan penyembahan, hati yang penuh penundukan diri di hadapan Tuhan. Bahkan dengan hati yang bersih, jujur, tidak ada kepura-puraan, bahkan tidak ada keraguan kepada Tuhan. Tidak ada keraguan bahwa Dialah Allah yang benar. Kemudian sikap kita berikutnya ketika kita datang menghadap Tuhan, masih di ayat yang ke-22 dikatakan di sana, datang dengan keyakinan iman yang teguh. Datang dengan keyakinan iman yang teguh. Artinya apa? Tidak goyah. Datang dengan keyakinan yang pasti. Datang dengan keyakinan yang kokoh. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh ini membuat kita orang yang percaya mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan cobaan yang dihadapkan bagi kita. Khususnya di hari-hari atau di saat-saat ini. Di masa-masa sekarang kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan seperti sekarang. Tapi saya mau sampaikan buat kita semua sebagaimana firman Tuhan ingatkan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Maka itulah yang membuat kita mampu menghadapi apapun yang kita hadapi sekarang. Adakah saudara dihadapkan dengan masalah persoalan? Adakah saudara dihadapkan dengan sakit penyakit? Adakah saudara dihadapkan dengan banyak tantangan, cobaan, badai barangkali yang dihadapi? Tapi dengan keyakinan yang teguh, keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan, kita dapat mampu menghadapinya. Sebagaimana Tuhan sudah menang, Dia pasti akan menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Kemudian sikap kita berikutnya ketika kita datang menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan, karena Tuhan sudah membuka jalan buat kita untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Datanglah menghadap Tuhan, datanglah menghampiri Tuhan dengan pengharapan yang teguh. Pengharapan yang teguh karena apa? Karena Allah setia akan janji-janjinya. Karena Dia setia akan apa yang disebutkan dalam firman-Nya. Dia pasti menggenapi perkataan janji-janji firman-Nya buat kita. Karena itu berharap sungguh kepada Tuhan. Miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Itulah Tuhan kita. Sebagaimana Dia sudah berkorban, darahnya tertumpah buat kita merupakan jalan masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sehingga kita dengan berani mampu dapat menghadap Tuhan dengan berani. Tapi kita tidak datang dengan sembarangan, tidak datang dengan sembrono. Tapi datang dengan hati yang bersih, hati yang tulus, datang dengan keyakinan iman yang teguh, dan datang dengan pengharapan yang teguh. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia akan janji-janjinya. Dia setia menyertai kita. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan keberanian percaya atau menghadap Tuhan. Karena darahnya merupakan jalan untuk kita masuk menghampiri Dia. Datanglah dengan hati yang tulus. Datanglah dengan keyakinan iman yang teguh. Datanglah dengan pengharapan yang teguh. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Itulah sikap kita terhadap Tuhan. Tetapi kita juga harus merenungkan bersama. Sikap kita terhadap sesama juga perlu kita harus perhatikan dengan baik. Ayat ini menyampaikan kepada kita, yaitu ayat 24, disampaikan di sana ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau kita menghadap Tuhan, kita tidak menghampiri Tuhan dengan sembarangan. Tetapi hasil dari
kita menghadap Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, menghasilkan juga seperti dikatakan dalam ayat yang ke-24-25 kepada sesama. Apa itu? Ayat 24 yang sudah kita baca, saling memperhatikan. Saling memperhatikan supaya apa? Supaya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling menasihati, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mendorong. Supaya kita sama-sama berbuat, bertindak, melakukan sesuatu dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik buat kita. Kalau kita dapat berikan yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Apa yang dapat kita lakukan? Baik untuk sesama, baik untuk siapapun. Saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Kemudian apalagi yang harus sikap kita terhadap sesama? Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sikap kita yang berikutnya terhadap sesama adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada yang menjauhkan diri dikatakan di sini, tetapi marilah kita saling menasihati. Memang keadaan belum memungkinkan buat kita secara umum untuk hadir bersama-sama dalam rumah Tuhan, dalam gedung gereja. Kita berbakti bersama-sama. Masih ada batasan-batasan tertentu yang harus kita lakukan, harus taati. Tetapi sebagaimana tadi disebutkan, ada keyakinan iman yang teguh terhadap Tuhan bahwa kita sanggup mampu menghadapi segala bentuk tantangan yang dihadapkan buat kita. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh orang-orang saat ini. Itu sebagai bentuk tantangan atau ujian, atau bahkan ada yang berkata badai yang dihadapi. Tapi kalau kita punya keyakinan iman yang teguh di dalam Yesus, kita mampu menghadapi. Dan dengan keyakinan itu juga kita berkata satu waktu Tuhan akan berikan kelonggaran, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan waktu di mana kita dapat kembali bebas bersama-sama berkumpul dalam rumah Tuhan, dalam gedung gereja bersama-sama. Jangan tinggalkan kesempatan itu. Jangan menjauhkan dari kesempatan itu. Mari kita sama-sama membiasakan diri bukan untuk menjauhi tempat atau dikatakan pertemuan ibadah. Tetapi mari kita saling mendekat bersama-sama. Dan bahkan ayat firman Tuhan dalam ayat 25 berkata, semakin giat melakukannya. Semakin giat. Karena apa? Hari Tuhan semakin mendekat. Hari Tuhan semakin mendekat. Jangan menjauhkan diri. Doa dan harapan kita dan permohonan kita, akan ada satu waktu kita kembali bersama-sama beraktivitas dengan bebas. Beraktivitas dengan normal. Bahkan salah satunya kita dapat berbakti, beribadah bersama-sama di dalam tempat ibadah yang sudah ditetapkan. Bersama-sama kita berkumpul. Barangkali sekarang banyak batasan-batasan. Kita bersalaman juga tidak bisa. Bahkan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau satu waktu Tuhan izinkan keadaan-keadaan di mana kita dapat beraktivitas dengan bebas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan itu. Mari sama-sama kita semakin giat melakukannya. Menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Kita yakini Tuhan akan datang kembali. Tapi jangan kita semakin mundur. Tapi justru semakin giat melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Dan saya percaya apa yang saya bagikan ini buat kita semua. Firman Tuhan ini buat kita semua. Mengingatkan kita. Miliki keyakinan yang teguh. Sebagaimana darah Yesus merupakan jalan masuk buat kita ke tempat kudus Allah. Sehingga kita dengan berani menghampiri Tuhan. Dengan berani menghadap Allah. Tapi kita datang menghadap Tuhan bukan dengan sembarangan. Datanglah kepada Tuhan. Hampirilah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Hampirilah Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Datanglah kepada Tuhan dengan pengharapan yang teguh. Dan
hasil dari persekutuan ini kita dengan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, itu menghasilkan sesuatu terhadap sesama kita. Yaitu apa? Kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kita saling menasihati, semakin giat melakukan apa? Melakukan pertemuan ibadah. Kalau satu waktu Tuhan buka kesempatan buat kita, berikan kelegaan buat kita, untuk kita semua datang berkumpul bersama-sama. Jangan tinggalkan kesempatan itu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kita bersama-sama melakukannya dan kita giat melakukannya. Karena menjelang hari Tuhan yang mendekat, Tuhan akan datang kembali. Tetapi mari kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Firman Tuhan ini saya sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Allah yang sudah kami dengar kembali saat ini. Terima kasih buat korbanmu, darahmu, hidupmu yang sudah memberikan jalan bagi kami untuk kami dapat menghampiri Tuhan dengan berani. Tetapi bukan kami datang dengan sembarangan menghadap Tuhan. Tapi sebagaimana firman-Mu sudah sampaikan, kami dapat menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, keyakinan iman yang teguh, dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan hasil dari persekutuan kami dengan Tuhan, ada perhatian, ada sikap kami juga terhadap sesama. Kami saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan kami sama-sama punya kerinduan untuk berbakti bersama-sama ya Tuhan. Kalau di waktu sekarang kami belum dapat berkumpul bersama, tapi kami yakin percaya ada waktunya di mana Tuhan akan berikan kelonggaran, kelegaan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali secara normal. Dan kami dapat berbakti kembali seperti sedia kala, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah kami pergunakan itu, giat melakukan hal itu. Jangan meninggalkan hal itu Tuhan. Karena kami tahu disitulah kami dapat bersama-sama menghampiri Tuhan. Dan di sanalah juga kami akan terima lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah terus dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus tetap memimpin kami ya Tuhan. Sampai kami nanti masuk bersama-sama dalam kemuliaan di sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Firman Allah yang sudah kami dengar, tanamkanlah itu dalam hati kami, mampukanlah kami Roh Kudus untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dan kami terima firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian berdiri dan kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang dalam sorga, kami datang lagi kepada-Mu saat ini. Kami berterima kasih buat firman yang telah kami terima Tuhan. Kami tahu kalau kami membuka hati untuk firman-Mu, maka firman-Mu juga menyucikan hati nurani kami, menyucikan segala pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Tuhan, kalau ada saudara-saudara yang kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang sakit, Tuhan biarlah seperti firman-Mu katakan, dengan iman datang kepadamu. Dan kami tahu ada kuasa dalam perjamuan Tuhan. Bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bekerjalah Tuhan, sehingga kami juga bisa melihat
nyata kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dari roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus, saya akan bacakan ayat dalam firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus.
inilah Tuhan, jadi apa yang keluar dari hati kami. Kami ingin memuji Engkau, karena Engkau baik, Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu besar. Terima kasih buat apa yang telah Engkau kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak akan cukup ucapan terima kasih kami, tetapi kami mau pakai kehidupan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kau telah pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama katakan, amin.